Allah tetap suci saja, maka saya yang akan merugi. Karena Allah tidak disembah ya Allah Maha Suci, disembah pun Allah Maha Suci. Saya menyalahkan, aku maksiat, Gusti Allah sing gawe maksiat saya, Allah tetap suci. Tapi saya yang akhirnya terkena kotoran sendiri. Merubah rasa. Suci itu juga akan kami dapatkan. Oh ya silakan, itu kan Anda itu membela rasa, memperjuangkan rasa, jelas mempertaruhkan rasa bergulat dengan rasa. Makanya tidak ada bahagia rasa santai, rasa bahagia, rasa bahagia itu nanti. Jelas. Kami tidak ingat pun tetap merokok itu enak-enak aja. Merokok. Itu lemahnya manusia. Kembali lagi lemahnya manusia. Iya, kami manusia memang lemah. Karena cuma basariah kulit. Kami cuma kulit basariah. Insan hanya pelupa. Basariah bangsa kulit. Ya apa? Iya. Sudah mengakui. Tapi dalam menyikapi ini, wah, kami lupa pun tetap dapat pahala. Kami lupa pun masih dapat di. Iya, ini rasa lah. Anda marah karena memperjuangkan rasa aja sih. Iya, udah boleh pulang dengan perasaan ngamuk. Ngamuknya ke rasa kami sendiri. Ke Tuhan. Nantinya. Oh nantinya. Di akhir. Sekarang ngamuknya sama bangsa sendiri. Mengapa tidak banyak mendapatkan manusia dalam? Padahal manusia itu makan, minum, tidur, beristri, megawe, berlomba cari uang, mencari daripada kelemahan banyak manusia. Mencari harta, mencari emas, perhiasan, memperbanyak istri, mempunyai kedudukan. Itu kan kesibukan manusia kan? Celah. Banyak kecelahan kan? Banyak sekali. Kenapa Anda tidak bisa? Banyak sudah, tapi banyak yang banyak ya. Banyak yang di situ itu tetap merokok, masih bisa astagfirullahaladzim. Padahal disuruh istiqomah. Anda sangat istiqomah rasakan? Ya. Kenapa enggak hebat? Artinya enggak hebat dalam istiqomah itu kan menghasilkan ketenangan. Hebatnya. Tapi bagi kami tidak mendapat apapun. Kami manusia tatkala istiqomah itu dapat kehebatan, tenang. Tenang apa? Ini ketenangan yang. Gak ada ketenangan manusia selama kami masih ada. Gak ada. Selama kami masih ada, gak ada ketenangan bagi manusia. Enggak, kayak gini. Ketika ketenangan itu kan yang menciptakan Anda. Ya. Artinya kalau Anda yang menciptakan itu tidak ada. Ada. Enggak. Anda mengingkari. Kalau yang diciptakan oleh Allah ada. Ada. Tapi kalau yang ketenangan itu ciptaan sana. Kalau Anda yang menciptakan itu tidak ada. Harus ada. Enggak. Harus. Enggak. Kawianmu kok Anda ada nyatanya. Berarti Anda mengingkari. Anda mengingkari izin kami. Sangat. Mengingkari izin kami yang diberikan Tuhan kepada kami. Terus kalau saya izin itu sendiri bisa membuat ada. Terus kalau saya mengatakan ingkar, Anda membela rasa. Saya ingkari tentang itu. Makanya Anda teliti. Seringkali apa saya mengatakan dengan izin Allah? Tidak. Karena itu wilayah Anda. Ya. Saya hanya mencari ridho Allah. Itu aja. Itu termasuk. Bukan. Saya tidak akan. Iya. Karena Anda teliti. Saya jarang untuk mengatakan jangan seizin Allah, karena izin itu wilayah Anda. Wilayah saya. Maka saya tidak akan mengatakan itu. Dan izin Allah, tanduranku engkau apik-apik, tidak. Berkah ridho Allah, apik. Kan gitu. Ya. Manusia banyak memakai izin itu. Maka tenang. Nanti jadi tidak ada. Ada tetap. Manusia masih banyak memakai izin itu. Isinya dari wilayah. Karena tidak istiqomah. Dan itu juga wilayah kami. Karena kalau istiqomah, berarti orang itu juga lemah. Kalau istiqomah pasti diberikan kelebihan ketenangan, berpikir, oh iya ini wilayah iblis,
saya tidak akan mau memakai pakaiannya iblis. Itu pengen. Walaupun maksiat, memang maksiat adalah hawa saya, bukan hawa iblis. Contoh, saya maksiat. Bukan dari iblis kok, ini memang saya. Bisa kan? Tanpa hanya Anda goda, manusia juga bisa maksiat. Nabiullah Adam salah. Bukan karena iblis. Bukan. Karena tanpa iblis, tanpa Anda pun manusia bisa maksiat. Berarti ketika kami menggoda Adam itu, pimpinan kami menggoda Adam itu berarti bukan karena godaan kami. Anda tidak usah menggoda saya. Itu berarti itu bukan godaan, itu adalah godaan kami. Anda mengingkari itu. Anda tidak usah menggoda saya maksiat bisa. Ayo. Tapi sikap untuk maksiat ini, sikap dalam menyikapi maksiat ini beda. Saya akan maksiat, tidak perlu Anda goda. Bisa. Nah, saya begini ya, lihat saya maksiat. Ya? Apa yang kamu lihat? Tidak ada lihat. Padahal saya barusan apa? Allah itu sombong. Kayak gitu saya. Kan saya maksiat. Walaupun saya tahu Allah lah yang maha sombong. Tapi kalau saya mengatakan Allah itu sombong, saya kan maksiat. Tanpa Anda goda, saya bisa maksiat seperti itu. Tapi Anda tidak lihat apa-apa. Ya. Karena memang untuk Allah lah yang bersikap sombong, itu wilayah Allah saja. Dan saya berdosa. Saya akui. Itu bedanya. Dah, nggak usah lama-lama kalau kau malah jengkel dong. Artinya kamu marah karena memperjuangkan rasa itu ya. Dan saya juga muak di sini. Berguna dengan rasa. Memperjuangkan rasa. Mempertahankan rasa juga. Sehingga tidak ada rasa. Kamu. Ya kayak gitu tadi. Semastaqim, amantu billah semastaqim. Iman adalah wilayah anugerah Allah, wilayah hidayah Allah. Tanam supaya berbuah, tanam supaya mengembang dengan cara diistiqomahkan. Maka rasa itu tatkala kita duduk, berdiri, dan seterusnya, rasa itu jangan tidak ada. Maka cermin-cerminan dari itu kelihatan dalam data yang dicatat oleh malaikat mungkar serta malaikat raqib. Secantik, seindah apapun, sesemangat apapun kita beribadah, hanya dua yang akan jadi monumen terbaik ataupun menjadi penghancur. Pertama adalah hati dan lesan. Ibadah bagus, hatine kok lesane kok ora sapenake, lesane kok tidak cerminan dari iman. Ibadahnya jangan-jangan karena. Jadi seindah apapun kita beribadah, tapi kalau dua hal yang kecil ini tidak selalu diperhatikan untuk diistiqomahkan, hal-hal yang baik. Man amana billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Nah, iman karo Gusti Allah akhir ya jagalah lesan, hormati tamu, hormati tetangga. Jadi bukan karena syariat harus ditinggalkan. Syariat adalah kesadaran, kecerdasan lahiriah supaya salah akoni salah, jangan salah, justru membuang kamu yang bikin saya jatuh. Jangan pernah belajar melempar kesalahan dikarenakan korban channel orang lain. Contoh, karena orang tua saya kayak gini, karena saudara kayak gini. Nyatanya
dalam posisi apa kita pasti akan ditinggalkan orang tua, ditinggalkan oleh anak, ditinggalkan oleh teman, ditinggalkan oleh saudara, yang bersama dengan siapa? Dengan pasangannya. Di akhirat pun akan bareng dengan pasangannya. Pasangan kita ya masuk angin sing ngeroki ya bojo. Pasangannya. Tua ya dengan pasangannya. Di akhirat dengan pasangannya. Jadi nah, kalau kita mengatakan korban itu iblis, saya dilaknati oleh Allah, korban channel dari Nabi Adam. Itu udah kita harus bersihkan dari traumatik psikis yang di situ itu saya jadi kayak gini karena dididik kayak gini, karena lingkungan yang kayak gini, karena di kayak gini motivasinya kayak gini. Kalau kita bisa hidup, yang kasih hidup itu Allah. Kalau kita bisa belajar meninggalkan ini sedikit demi sedikit, baru kita itu insya Allah kita akan bersama siapa? Ya dengan pasangannya. Kalau kita pasangannya lahiriahnya adalah istri. Kalau pasangan hatinya adalah Allah dan Rasulnya, dan dengan keenam keimanannya, yaitu yang di situ. Jagalah lesan, jagalah hati. Indah apapun ibadah, sebaik apapun kita, kelihatan ibadah, pakaian-pakaian yang indah, tapi lesannya serta hatinya itu tidak teralah, cerminan istiqomah keimanannya hancurlah. Bukan pasangan itu hancur, itu tadi kalau seandainya jatuh maka akan menyalahkan yang bikin jatuh. Iblis karena Nabi Adam berdosa, Nabi Adam berdosa, iblis berdosa diturunkan. Nabi Adam sadar, syariatnya dipakai, tidak ada nabi tanpa hakikat ma'rifat. Nabi jelas lengkap, hakikatnya, ma'rifatnya, syariatnya, tapi memakai syariatnya. Saya bersalah. Seandainya engkau tidak memaafkan saya, celakalah saya. Iblis pakai hakikat saja, tidak mau memakai syariat. Engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan sesatkan semua anak turun Nabi Adam. Menyikapi kesalahan adalah ke channelnya, channel korban Nabi Adam, channel awal. Allah lah yang bikin saya melarat. Ngapain saya harus mencuri, karena Allah yang bikin saya melarat. Itu iblis. Lengkapilah dalam sumastaqim, maka akan mengembang kepada haliyah, akwaliyah, dan afngaliyah. Insya Allah seperti itu kita belajar bersama. Tatkala kita salah, bertobatlah. Tapi kaidah tentang ma'rifat hakikat, pegangan diri. Contohlah Bapak Adam alaihissalam tinggalkan dari perizinan-perizinannya Allah kepada iblis. Dari izin itu buat wilayah iblis. Kalau kita itu di wilayah ridho Gusti Allah, jadi jangan mudah. Dengan izin Allah, saya nandur kian kok ini izin wilayahnya. Kalaupun manusia itu diberi izin dan ridho, tapi kan sudah didului, antara ridho itu didului untuk manusia, izin itu sudah didului oleh si iblis. Langkah enaknya ya kita pakai wabi ridho ilaih ta'ala, dengan ridho Allah semata. Ya, mencari ridhonya saja lah, tinggal dipakai kayak gitu. Dengan poin belajar istiqomah, syariat ma'rifat hakikatnya selalu berjalan. Kesalahan adalah akuilah kesalahan, sehingga tidak menyalahkan yang kenapa saya jadi kayak gini, walaupun secara realitanya syariahnya memang dia yang berbuat sesuatu sehingga saya kayak gini. Maka perjuangan inilah tidak seperti perilaku si iblis dan keturunan-keturunan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.
Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana. Ihdina siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.